Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from the fifth group. Will be presentation about data collection instrument. Okay, the first presentation will be presentation by me, and then the first here I will discuss about definition of data collection instrument. What is the definition? Definition data instrument. A data collection instrument is a systematic tool or method used by research to gather information or data from respondent or research sources. Jadi definisi dari data instrumen yaitu adalah sesuatu alat atau metode sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data responden atau sumber penelitian. Nah, its main purpose is to obtain accurate and relevant data that aligns with the research needs and can be further analyzed to draw valid collection. Jadi tujuan utamanya adalah memperoleh data yang akurat dan relevan serta sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dapat dianalisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan yang lebih valid. Jadi pengertian dari data instrumen itu adalah alat untuk mengumpulkan suatu informasi atau data yang akan diteliti oleh si peneliti seperti itu. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh data yang akurat, relevan, serta sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dapat dianalisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan yang lebih valid seperti itu. Nah, ensuring the data collection is in accordance with the research objective. Assuring the data collection is truly in line with the research objective is critical in the research process. Jadi tujuan utamanya yaitu memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu benar-benar sesuai dan dengan tujuan penelitian. Jadi datanya itu searah dengan apa yang akan diteliti oleh si peneliti. Nah, merupakan hal yang krusial dalam proses penelitian. Jadi datanya itu juga merupakan krusial dalam proses penelitian si peneliti tersebut. It can be directly linked to research question or hipotesis. Jadi dengan menggunakan instrumen pengumpulan data yang tepat, peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan berkualitas yang dapat dikaitkan langsung dengan pertanyaan atau hipotesis penelitian. Hal ini penting agar analisis data memberikan hasil yang valid, akurat dan dapat dipercaya, sehingga kesimpulan yang diambil mendukung pemahaman yang lebih dalam terhadap topik yang diteliti, serta mampu menjawab tujuan penelitian secara spesifik dengan jelas. Nah, untuk selanjutnya yaitu types of data collection. Jadi macam-macam dari data collection. The first data yaitu data kualitatif, metode kualitatif. Qualitative data collection refers to non-numerical research that gather information about concept, thought, or experience. Jadi kualitatif itu pengumpulan data kualitatif mengacu pada penelitian non-numeric yang mengumpulkan informasi tentang konsep, pemikiran, ataupun pengalaman. Nah, qualitative results are typically useful for experience-based topic. Jadi, hasil kualitatif biasanya berguna untuk topik berbasis pengalaman. Jadi hasil kualitatif itu biasanya mengacu dari topik-topik yang berbasis pengalaman. Penelitian kualitatif umum dilakukan dalam penelitian
humaniora dan dapat menggunakan metode pengumpulan data yang lebih pribadi. And then some example for qualitative data collection and research include like observation, survey, focus groups, interviews. Jadi beberapa contoh pengumpulan data dalam penelitian kualitatif antara lain yaitu observasi, survei, kelompok fokus, serta wawancara. Nah, yang kedua yaitu kuantitatif. Quantitative data collection is the opposite of qualitative and instead collects numerical or statistical information. For example, the results might be numbers, percentage, or amount of time. Jadi yang kedua yaitu kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif adalah kebalikan dari kualitatif. Jadi kalau kuantitatif itu kebalikannya dari kualitatif. Kuantitatif mengumpulkan informasi numerik atau statistik. Misalnya, hasilnya mungkin berupa angka, persentase, atau jumlah waktu. Seperti itu. Qualitative research is typically common is in financial or systematic field or study. Jadi penelitian kuantitatif biasanya umum dilakukan di bidang studi keuangan ataupun ilmiah. Some example for quantitative data collection and research include observation and surveys. Beberapa contoh pengumpulan data dan penelitian kuantitatif meliputi observasi dan survei. Selanjutnya yaitu primary data collection occur when research obtain information directly from the original source. Yang selanjutnya yaitu utama. Pengumpulan data primer terjadi ketika peneliti memperoleh informasi langsung dari sumber aslinya. Misalnya, jika seorang melakukan penelitian untuk menemukan bahan terbaik untuk suatu produk, mereka mungkin mewawancari para ahli untuk mengumpulkan data penelitian primer membantu menginformasikan pengembangan produk Anda. Sumber pengumpulan data primer biasanya berbeda-beda tergantung subjek penelitiannya. Sumber data pengumpulan data primer ini biasanya berbeda-beda. Sumber datanya primer juga dapat dicangkup riset, pasar, ataupun akademis. Jadi yang ketiga itu yaitu primary atau data primer, seperti itu. Yang terjadi ketika peneliti ini memperoleh informasi langsung dari sumber aslinya. Jadi peneliti primer ini menginput datanya itu langsung dari objek di penelitiannya, seperti itu. Yang terakhir yaitu secondary data collection reference to information gathered from previous research. Jadi yang terakhir itu adalah sekunder. Pengumpulan data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari penelitian sebelumnya. Jadi kalau penelitian sekunder itu bisa jadi kebalikannya. Jadi data yang diperoleh itu bisa diambil dari penelitian sebelumnya, seperti itu. Bisa mengambil dari penelitian orang, seperti itu. Penelitian sebelumnya mungkin berasal dari penelitian awalnya melakukan penelitian untuk proyek lain dan kemudian mempublikasikan temuannya. Jadi berasal dari penelitian yang lain. Nah, penelitian yang lain itu guna untuk proyek lain dan kemudian mempublikasikan temuannya. Jadi data yang diperoleh oleh peneliti itu mengambil dari data penelitian orang lain, seperti itu. Nah, mungkin cukup presentasi dari saya, dan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Faikotul Maufiroh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Here I will explain the next material. It is about types of data collection instrument. Jenis instrumen pengumpulan data. The first is questionnaire. Questionnaire is a tool in the form of written question to obtain information from many people. Questionnaire adalah alat pengumpulan data yang berisi pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi dari banyak responden. Jadi questionnaire di sini adalah alat pengumpulan data yang berisi tentang pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi atau jawaban dari banyak responden. Questionnaire di sini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif ataupun kuantitatif karena bisa menjangkau banyak responden dengan waktu yang lebih efisien. Contohnya pada penelitian kuantitatif, misalnya pada artikel tentang survei kepuasan pelanggan terhadap pelayanan bank. And the second is interview. Interview is a question and answer technique to obtain in-depth data. Yang kedua di sini ada interview atau wawancara. Teknik pengumpulan data dengan teknik tanya jawab untuk mendapatkan data yang mendalam. Jadi teknik wawancara atau interview di sini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesi tanya jawab antara peneliti dan juga responden untuk mendapatkan data yang lebih terstruktur dan mendalam. Nah, instrumen penelitian ini cocok untuk penelitian kualitatif karena peneliti dapat mengeksplorasi pandangan atau pemikiran responden secara lebih mendalam. And the next is observation, direct observation of behavioral data. Dan instrumen yang selanjutnya di sini ada observation atau observasi atau pengamatan langsung terhadap data perilaku. Jadi observation di sini adalah teknik pengambilan data melalui pengamatan secara langsung terhadap perilaku atau aktivitas subjek yang akan diteliti. Observasi di sini digunakan untuk memahami konteks atau pola perilaku tertentu yang mungkin belum terungkap atau belum bisa dipahami gitu pada saat melakukan wawancara atau kuesioner. And next is document or archive, secondary data from written source. Dan yang selanjutnya di sini ada dokumen atau arsip, menggunakan data sekunder dari sumber penulis. Nah, pada instrumen yang selanjutnya di sini itu pengumpulan data sekunder yang berasal dari sumber tertulis, misalnya seperti dokumen atau arsip yang sudah ada. Nah, instrumen penelitian ini memberikan data tambahan dari informasi yang sudah ada, misalnya seperti laporan, artikel, jurnal, buku, survei sosial, dan studi dari penelitian sebelumnya. And next is experiments. Experimental studies involve manipulating variables to observe their impact on outcomes. Researchers control condition and collect data to infer cause and effect relationships. Jadi yang selanjutnya di sini ada eksperimen. Eksperimen adalah instrumen penelitian yang dimana peneliti itu mencoba mengubah satu hal untuk melihat pengaruhnya terhadap hal-hal yang lain. Jadi pada metode ini peneliti mengontrol situasi agar bisa memastikan apa yang bisa menyebabkan perubahan. Nah, instrumen eksperimen ini digunakan untuk menemukan hubungan sebab akibat. Misalnya, apakah dengan membuat iklan yang menarik itu bisa membuat orang
lebih tertarik untuk membaca buku misalnya, seperti itu. And the last is focus group discussion. Focus group bring together a small group of individuals to discuss a specific topic in moderate field. The focus group method focus on gathering information directly from user. This method usually focus more on feelings, opinion, or emotion than statistic. For example, a company may use focus groups to better understand their consumer. Jadi yang terakhir di sini adalah kelompok fokus diskusi. Nah, instrumen penelitian yang terakhir di sini adalah berbentuk diskusi bersama sekelompok kecil orang yang dipandu oleh seorang moderator. Nah, tujuannya adalah untuk mendengarkan pendapat, perasaan atau pengalaman mereka tentang topik tertentu. Contohnya, suatu perusahaan ingin tahu apa yang disukai konsumen tentang produk mereka. Jadi mereka bisa mengundang beberapa orang untuk memberikan pendapat secara langsung melalui fokus grup diskusi itu tadi. Nah, dalam instrumen ini itu fokusnya lebih pada pendapat, pemikiran atau pengalaman, bukan dari angka atau data statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm in my group presentation about data collection and instruments, and Badrul Tamam will present about instrument selection and criteria. Di sini pemilihan instrumen itu ada 3. The first, validity. The second, reliability. Dan ketiga, alignment with research objective. Nah, apa yang dimaksud dari ketiga instrumen selection kriteria tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama tentunya ya. Yang pertama itu validity atau dikenal dengan valid. Nah, yang dimaksudkan valid tersebut adalah instrumen yang valid berarti dapat mengukur apa yang hendak diukur. Seperti itu. Validasi tersebut itu dibagi menjadi 2. Ada validitas isi dan ada validitas konstruk. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu ada reliability. Apa itu reliability? Reliability adalah instrumen yang reliable, berarti hasil pengukurannya itu konsisten. Nah, reliability ini instrumen yang ditentukan oleh nilai Cranbrook alpha itu. Nah, dan yang terakhir di sini alignment with research objective. Alignment with research objective itu adalah instrumen yang sesuai atau harus sesuai dengan kebutuhan data dan penelitian, seperti itu. Nah, maka dari itu instrumen selection criteria itu yang saya paparkan di sini itu ada 3 ya. Yang pertama validity, kedua reliability, ketiga alignment with research objective. Nah, beralih pada slide berikutnya karena di sini saya menjelaskan 2 slide. Oke, everyone, di awal slide pada kelompok kami itu sudah dijelaskan tentang instrumen in research. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan atau memberikan contoh tentang apa yang sudah dipaparkan oleh teman saya di slide awal. Here ada the first ada questionnaire atau yang biasa kita kenal dengan kuesioner. Dan saya yakin teman-teman itu sudah banyak tahu tentang kuesioner. Nah, di sini example in a study on consumer behavior research distribute questionnaire to collect data
on buying habits, preference, and demographic information. This allows for large-scale data collection that can be statistically analyzed. Nah, di sini disebutkan dalam contoh dalam sebuah studi tentang perilaku konsumen. Peneliti mendistribusikan kuesioner untuk mengumpulkan data tentang kebiasaan membeli, preferensi, dan informasi demografik. Hal ini memungkinkan pengumpulan data berskala besar yang dapat dianalisis secara statistik. Jadi, kuesioner di sini bisa digunakan untuk mengumpulkan data yang berskala besar yang nantinya dapat dianalisis secara statistik. Seperti itu. Nah, yang kedua, interview. Apa itu interview? Interview itu wawancara. Nah, for example, here in a qualitative study on job satisfaction research conduct a one-on-one interview with employers to explore their personal experience, motivations, and challenge. Interview provide deep, detailed insight that are often not captured through quantitative methods. Nah, di sini dijelaskan dalam contoh dalam sebuah studi kualitatif tentang kepuasan kerja. Peneliti melakukan wawancara tatap muka tentang pengalaman pribadi, tentang motivasi, dan tentang mereka. Nah, wawancara itu memberikan wawasan yang mendalam dan terperinci yang sering kali tidak dapat ditangkap melalui metode kuantitatif. Nah, especially on interview here, tidak dapat mungkin didapatkan melalui metode kuantitatif, karena yang namanya interview itu harus tatap muka dan itu dijelaskan oleh orang yang diinterview oleh sang peneliti. Jadi di sini ketika interview itu memungkinkan kita mendapatkan data, mendapatkan informasi, bahkan motivasi dari mereka tentang apa yang mereka ketahui dan mereka alami. Seperti itu. And the next example is observations. In classroom research, an observer record interaction between teacher and students to study teaching method and student engagement. Observational data help to capture real-time behavior in nature setting. Nah, yang ketiga itu observasi. Nah, di sini observasi atau yang kita dikenal dengan pengamatan. Dalam contoh yang ada di slide kami ini, dalam penelitian di kelas, seorang itu mengamati, merekam interaksi antara guru dan murid untuk mempelajari metode pengajaran dan keterlibatan siswa. Nah, data observasi itu membantu menangkap atau memperoleh perilaku waktu nyata dalam lingkungan yang alami. Nah, biasanya observasi ini dilakukan ketika teman-teman tentunya mengambil metode kualitatif atau metode kuantitatif. Nah, fungsi dari observasi di sini itu untuk mengetahui objek yang akan kita teliti. Seperti itu. Nah, itu yang untuk observations ya. Dan next is test. The example in educational research, standardized tests are used to measure students' academic ability or skill before and after a teaching intervention, allowing research to evaluate the interventions effective. Nah, tes berikutnya ini tes. Nah, contoh di sini dalam penelitian pendidikan
tes standar digunakan untuk mengukur kemampuan atau intervensi pengajaran yang memungkinkan peneliti itu mengevaluasi efektivitas intervensi. Nah, tes di sini itu dilakukan untuk mengintervensi sesudah dan sebelum. Untuk apa? Untuk mengetahui dampak dari intervensi tersebut. Ya, intervensi yang dimaksudkan itu adalah seperti apa hasil perbandingan sebelum dan sesudah diintervensi, seperti itu. Dan the last example is document and archival analysis. Nah, di sini contohnya in historical research is examine archival documents such as letters, reports, and meeting minutes to gain insight into past events or decisions. These data help to construct a comprehensive view based on pre-existing record. Nah, yang terakhir itu analisis dokumen dan arsip. Dan di dalam contoh di sini itu disebutkan dalam penelitian sejarah. Dalam penelitian sejarah, peneliti itu memeriksa dokumen arsip seperti surat, laporan, dan notulen rapat. Nah, hal ini dilakukan untuk apa? Hal ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan tentang peristiwa atau keputusan di masa lampau. Data ini membantu membangun pandangan yang komprehensif berdasarkan catatan-catatan yang sudah ada sebelumnya. Jadi pengumpulan data itu dari semua yang saya sebutkan dan termasuk yang terakhir di sini itu menjelaskan bahwa yang terakhir di sini itu menjelaskan bahwa analisis dokumen dan arsip itu sangat bisa digunakan sangat konkret untuk digunakan sebagai instrumen penelitian kita, seperti itu. And everyone, hanya itu yang bisa saya presentasikan, dan di slide berikutnya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the conclusion is data collection instruments are essential in research as they enable research to obtain relevant, accurate information aligned with the study objectives. Types of data collection is qualitative, quantitative, primary, and secondary. Various types of instruments such as questionnaire, interviews, observations, tests, and document analysis, experiment, and focus group discussions. Each have their own use and strengths. Selecting the right instrument is crucial to ensure the validity and reliability of the data collected. By using appropriate instruments, researchers can conduct more effective analysis and draw reliable, in-depth conclusion that support the research objective. Jadi kesimpulannya di sini instrumen pengumpulan data itu sangat penting dalam penelitian karena dengan adanya instrumen ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis pengumpulan data itu ada kualitatif, kuantitatif, primary, dan secondary. Nah, berbagai jenis instrumen penelitian seperti questionnaire, interview, observation, test, dan dokumen archive, eksperimen, and focus group discussion. Masing-masing itu memiliki kegunaan dan keuntungannya masing-masing. Memilih instrumen yang tepat itu sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan. Dengan menggunakan instrumen yang tepat, peneliti dapat melakukan analisis secara lebih efektif dan dapat menarik kesimpulan yang mendalam dan juga mendukung tujuan penelitian.
Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.